Kemudian saya melihat ada sesuatu, ternyata banyak sekali yang belum dibagi di bank. Supaya karena kalau hanya satu lokasi misalkan kita kunjungan, itu ya yang selesai di situ. Rata-rata memang mohon maaf ada yang nahan. Saya tidak perlu menyampaikan siapa yang nahan, tapi Bapak bisa. Dengan data sehingga kita tahu berapa sebenarnya yang masih belum salur dan berapa yang masih kartunya saja belum dibagi. KPM PKH dan BPNT status pada cek bansos sudah proses di bank, namun masih saja saldonya tidak masuk. Sobat PKH Reportase, topik kita kali ini terkait data KPM yang masih ada di DTKS dan di aplikasi cek bansos sudah melalui proses Kemensos atau bahkan sudah ada proses di bank, namun belum masuk bantuannya hingga kini. Namun sebelum kita lanjut, yang baru berkunjung atau belum subscribe dengan channel PKH Reportase, langsung diklik dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terhubung dengan berita aktual, terkini, mendidik, dan memberi solusi. Sobat PKH Reportase, kebingungan KPM dapat dimaklumi. Betapa tidak, tiba-tiba bantuan tidak masuk padahal sebelumnya lancar-lancar saja. Lalu, bagaimana penjelasan pemerintah terkait banyak masyarakat yang bingung harus bagaimana ketika melakukan cek data diri di DTKS dan namanya tercantum di data tersebut dengan mengidentifikasi umur yang sesuai dan tidak ada nama yang sama lagi dengan dirinya dalam satu wilayah tersebut. Namun belum menerima bantuan sosial atau saldo rekening bansosnya masih kosong. Di beberapa wilayah, masyarakat mengeluhkan hal yang sama, mulai dari bantuan sembako kosong sampai sudah 2 bulan, bahkan ada yang sudah 1 tahun lebih tidak mendapatkan bansos sembako lagi. Di lain wilayah juga ditemukan aduan masyarakat yang namanya tercantum dalam DTKS sebagai penerima bantuan BPNT, namun sampai saat ini belum pernah menerima bansos BPNT tersebut, baik berupa kartu ATM Himbara maupun sembako. Sistem cek bantuan terbaru bernama New DTKS yang telah diluncurkan Kementerian Sosial merupakan salah satu cara yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi penerima bansos tahun 2021, serta agar lebih transparan dalam mengedukasi masyarakat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI bertempat di Gedung Nusantara 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta pada hari Rabu 19 Januari 2022. Rapat kerja tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021. Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 dan perubahan SOTK, serta membahas isu-isu aktual terkait aspirasi masa reses. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial menjelaskan bahwa data KPM ada yang tertolak di bank dikarenakan data yang berbeda dengan data Dukcapil. Misalnya, nama yang berbeda. Contohnya nama KPM Muhammad di Dukcapil tertulis disingkat menjadi MUH. Namun data bank tertulis panjang Muhammad. Otomatis di bank tertolak padahal di Dukcapil sudah tertulis demikian. Karena ada yang ditolak oleh bank karena misalkan begini, di Dukcapil itu datanya ada titiknya namanya, misalkan Muhammad. Gitu kalau di banknya itu namanya Muhammad lengkap. Tapi di Dukcapil itu misalkan case-nya itu mau titik siapa begitu, itu enggak mau bang pakai titik itu. Jadi padahal Dukcapil begitu. Kita kan nggak bisa tiba-tiba serta-merta ganti Dukcapil begitu. Nah kemudian yang berikutnya, dan Kementerian Sosial tidak serta-merta bisa mengganti nama karena ada proses yang harus dilalui baik oleh KPM yang harus ke Dukcapil memperbaiki datanya, lalu disinkronkan ke DTKS, kemudian mensinkronkan ke data bank.
Kemudian KPM yang mendapatkan sembako BPNT PPKM yang aslinya adalah usulan daerah. Namun setelah di bank seperti itu kasus beda atau tidak sinkron antara Dukcapil dan data bank. Jadi bank tidak mau ada tanda titik, tanda petik atau koma atas, atau penggunaan angka pada nama seperti pada kasus nama warga yang pernah dijelaskan oleh Menteri Sosial, nama KPM namanya disingkat NA70 yang namanya sebenarnya Napi 70, padahal orangnya ada, KTP-nya ada, fotonya ada. Terus kasus lain ada nama IT hanya menggunakan 2 huruf. Bank juga tidak mau, padahal di Dukcapil ada nama tersebut. Meskipun Kemensos mempertahankan datanya karena memang warga tersebut tidak mampu. Dan jika Kemensos mengganti KPM tersebut dengan penerima lain, maka menurut Risma bahwa kita salah jika mengganti hanya karena alasan itu. Kemudian KPM yang mendapatkan program sembako BPNT PPKM. Ini pure usulan murni dari daerah dan usulan Bapak Ibu sekalian. Namun setelah di bank juga seperti itu case-nya. Jadi case-nya seperti itu. Jadi nggak mau ada titik, nggak mau ada apa lagi. Poslok di atas, apa namanya, koma di atas. Itu nggak misalkan angka. Jadi ada warga kita mungkin sudah saya jelaskan kapan-kapan itu namanya NA70, jadi Napi 70 gitu kan. NA70 nggak mau Bang. Padahal orangnya ada. KTP-nya ada, fotonya ada. Nggak mau Bang. Jadi ada nama, ada NA70, terus ada lagi IT hanya 2 huruf, nggak mau. Padahal di Dukcapil ada orangnya, nggak mau. Ya kita bertahan karena orangnya memang nggak mampu. Tapi bank juga kan kalau kita kemudian ganti, padahal orang ini berhak, itu kan kita salah mengganti karena itu. Nah ini yang lagi belum apa namanya, belum ketemu kami dengan bank gitu. Itu standar internasional menurut saya sampaikan, kita buat standar sendiri lah untuk apa namanya, untuk orang miskin, saya sampaikan begitu. Nah mereka sedang bicara dengan dengan BI dan OJK, tapi nanti mungkin kalau case-nya seperti ini, saya akan jelaskan yang 2022 akan kita serahkan ke PT Pos. Yang case seperti ini, kalaupun tidak ketemu, seperti itu. Bank memiliki standar internasional dalam hal penggunaan huruf dan Risma menginginkan agar kita memiliki standar sendiri. Penjelasan terkait beda nama yang menjadi kendala tidak masuknya saldo KPM dijelaskan dalam rapat kerja Menteri Sosial Tri Risma hari ini dengan Komisi 8 DPR RI. Tri Risma hari ini menjelaskan agar kita memiliki standar sendiri dalam hal data yang ada di bank, memiliki kasus-kasus yang ditolak karena perbedaan nama dan akan membicarakannya dengan Bank Indonesia dan OJK. Namun bila nantinya tidak ada titik temu, maka akan disalurkan melalui PT Pos. Permasalahan data KPM di bank yang menemui kendala tidak masuk saldo dijelaskan oleh Menteri Sosial di sela-sela pemaparan realisasi anggaran di hadapan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI. Realisasi tersebut sejalan dengan capaian kinerja Kemensos pada tahun 2021. Komisi 8 mengapresiasi kinerja dan kebijakan Mensos Risma selama 2021. Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto menyatakan data kemiskinan yang diperbaiki Kemensos menunjukkan arah yang lebih baik. Menteri Sosial Risma juga menyampaikan beberapa capaian kinerja Kemensos. Di sisi lain, Yandri menyampaikan apresiasi terhadap perbaikan data kemiskinan yang dilakukan Kemensos. Komisi 8 DPR RI meyakini dengan adanya perbaikan tersebut permasalahan kesejahteraan sosial dapat terselesaikan, kata Yandri. DPR RI telah menyetujui anggaran untuk Kemensos pada tahun 2022 yang mencapai 78.256.327.121.000. Alokasi prioritas diperuntukkan belanja bansos sebesar 74.165.993.300.000 rupiah.
Pembahasan pelaksanaan anggaran 2022 sangat penting dan strategis karena mencerminkan keberpihakan pemerintah dalam alokasi anggaran untuk kesejahteraan sosial, kata Yandri, Ketua Komisi 8 DPR RI, dikutip dari jpnn.com. Sobat PKH Reportase, demikian yang bisa kami bagikan berita pada kesempatan video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Share beritanya jika bermanfaat. Dan yang belum subscribe langsung klik dan mengaktifkan agar selalu berita terupdate dari channel PKH Reportase. Saya Amran dan seluruh kerabat info bansos di channel PKH Reportase undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPMPKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera.